Kullu dhurrin bikumu qad kushifa. Semua musibah dan bencana dengan keagungan engkau ya Rasulullah pasti akan sirna. Paceklik pasti berubah. Dengan keagungan engkau jadi subur kembali. Asin air berubah jadi tawar. Karena Rasulullah mah hebat. Madinah tadinya tandus, diinjak Nabi jadi subur. Begitu. Jadi namanya minta hujan. Rabbi latifna bijahil Mustafa. Tuhan sayangi kami dengan keagungan Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Hujanilah kami. Kami ini lemah begitu. Minta sama Allah lewat doa-doa. Begitu, sholawatan biasanya. Kalau paceklik panjang, banyak sholawatan, bolak-balik. Begitu. Ya Rasulullah, ya bahran nada, kullu durin bikumu qad kushifa. Rabbi latifna bijahil Mustafa, wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Atau pakai bahasa kita aja, hujan ya Rabb, hujanin. Yang kita bisa aja. Iya, bahasa Arab kudu ngapalin puyeng. Begitu. Iya, yang kita bisa aja silahkan. Silahkan, begitu. Begitu. Banyak doa minta hujan. Begitu, salawat nariyah. Salat nariyah begitu. Wa yustasqal ghamamu, dimintakan hujan tuh awan. Jadi kalau orang Arab itu kalau enggak hujan-hujan, ya Rasulullah tuh, ya Allah tuh ada Nabi Muhammad, hujanin dong. Hujan. Begitu. Makanya salat nariyah, gampangin rezeki. Begitu, hujan nariyah. Begitu. Salawat nariyah. Banyak sholawat itu macam-macam, ribuan jenisnya sholawat. Yang tertinggi nggak ada lagi, dalailul khairat. Udah itu mau komplit. Seluruh sholawat yang paling tinggi-tinggi dari jutaan ada di situ. Yang paling top markotopnya. Begitu. Begitu. Ada yang satu sholawat nilainya banyak. Nilainya satu aja nilainya 1000. Satu nilainya 1000. Jadi dulu ada ulama namanya Imam Al-Bayyumi di Mesir. Belum kita ziarah Al-Bayyumi, rada jauh dari Kairo. Itu saban hari baca sholawat, kalau lagi malas 100.000. Itu. Apanya? Iya lagi malasnya. Rajinnya nggak dapat. Rajinnya nggak dapat. Ini malasnya aja. Al-Bayyumi. Banyak kalau mau kita ziarahin di Mesir toko-toko besar yang waduh luar biasa. Luar biasa. Nggak gitu. Yang terakhir kemarin ke Mesir Imam Abdullah Syarqawi itu 80.000 kalau lagi malas sehari. Ya macam-macam ulama. Ini 100.000 saban hari kalau lagi malas. 100.000 kali salawat. Begitu. Iya, makanya mereka aja merasa jauh banget dari surga. Kita baru hadir maulid aja udah surga banget. Iya. Gitu. 100.000. Nah, dia ketemu Nabi. Waktu tidurnya nanya sama Nabi. Ya Rasulullah, begitu. Saya ini baca sholawat 100.000. Kalau lagi malas, amang kau ada enggak yang lebih banyak lagi dari saya? Ada. Begitu. Ada yang ngalahin saya. Begitu. Siapa namanya? Namanya Ahmad Dardir. Tahu ulama besar Mesir. Al-Bayyumi juga hidup. Syekh Al-Azhar, guru besar di Al-Azhar. Dicari sama Al-Bayyumi.
Begitu. Imam Ahmad Dardir lebih banyak. Aduh, lebih banyak. Temu di pintu Masjid Al-Azhar. Akhirnya Al-Bayyumi, Tuan Syekh mau nanya, berapa baca sholawatnya sehari? Tuan Syekh, sehari berapa? Saya baca sholawat cuman 1000. 1000? Iya, 1000. Loh kok bisa ngalahin saya yang 100.000 ya? Apaan yang kau baca? Begitu. Dia bilang, saya bacanya begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih wa ala alihi wa sahbihi wasallim. 1000. Ngimpi lagi ketemu sama Rasulullah. Itu Imam Al-Bayyumi. Nanya lagi, Nabi, saya udah tanya. Itu Syekh Ahmad Dardir. Enggak banyak. 1000. Kok bisa ngalahin 100.000 ya? Iya, dia satu sholawatnya sama yang kau baca nilainya 1000. Maka 1000-nya aja dia udah 1.000.000 dibanding yang kau baca. Begitu saudara. Begitu. Jadi Rasulullah tuh begitu. Rasulullah. Jadi macam-macam makanya orang. Jadi kalau nggak hujan-hujan, pertama doa. Banyakin doa. Begitu, banyakin. Enggak sholat jadi. Suruh aja orang-orang kaya pada doa. Rame-rame di rumah. Nyanyi. Sambil apa aja. Minta doa. Ya Rasulullah, ya Bahran Nada. Kullu durrin bikum qad kushifa. Rabbi latifna bijahil Mustafa. Wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Ada yang nyuruhnya istighfar. Sebab di antara enggak hujan-hujan karena dosa banyak. Makanya istighfar yang banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Begitu. Astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Istighfar. Allah yang janjiin. Kalau Anda istighfar, yang tadinya kering kerontang jadi hujan. Yang tadinya tandus jadi subur. Yang tadinya enggak punya anak, punya anak. Kasih anak keturunan. Yang tadinya payah usahanya, mencret apa macet sih? Iya, macet. Begitu, maka bangkit lagi. Istighfar. Begitu, gitu. Yang tadinya enggak punya rumah, Allah kasih rumah, jalan. Begitu, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Begitu dia baca. Begitu, banyakin baca itu. Begitu. Kalau puyeng banget mikirin pinjol 1000 pagi, 1000 sore, 1000 siang, 1000 malam. Kalau dia sedang stabil 100 pagi, 100 sore, kata Allah, yursilis sama'a alaikum midrara. Bila demen istighfar, Allah kirim hujan dengan deras, kering kerontang jadi subur, pacaklik panjang jadi hujan.
Wa yumdidkum bi amwal. Allah kasih duit banyak. Usahanya makin maju. Makin luar biasa. Makin maju, makin berkah. Wa banin. Allah kasih anak. Kasih anak banyak. Istighfar. Begitu. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah kasih taman-taman, kebun-kebun, sawah, tanah dia punya. Kalau demen istighfar, begitu. Wa yaj'al lakum anhar. Begitu. Banyak istighfar. Itu bisa kalau enggak hujan-hujan itu. Karena kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba diseretkan rezeki lantaran ada dosa yang dia kerjakan. Maka ini taibun ilallah. Saya balik kamu Allah. Saya balik. Begitu. Kayak begitu. Jadi itu pertama. Dengan doa. Kedua, dengan sholat. Doa mah banyak. Nabi juga ajarin. Kadang kalau enggak hujan Nabi doa, Allahumma asqi ibadak wa bahimatak wansur rahmatak. Ya Allah ujani hamba-hambamu sianan dan binatang ternakmu ya Allah pada mati itu kurang air. Wansur rahmataka. Taburkan ya Allah rahmatmu ya Allah ke muka bumi. Wahyi baladak, suburkan negeri-negerimu. Al-mayyit yang tandus ya Rabb. Nabi itu doa. Minta sama Allah biar hujan. Jadi doa. Yang kedua dengan sholat. Sholat istisqa ini tuf'alu inda hajatin nasi ila suqya minallah, dikerjakan ketika manusia butuh banget ama air hujan. IKPN sih nggak usah statistik sekolah. Begitu. Udah banjir mulu. Iya. Banjir. Iya banjir. Itu. Yang kedua, salat istisqa ini cara pertengahan. Kayak salat hari raya. Kayak salat hari raya. Artinya dia biar gampang kayak qobliyah aja. Kayak qobliyah zohor, niatnya doang diganti. Niatnya usolli sunnatal istisqai raq'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah istisqa 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca aja suratnya yang langganan. Apaan? Kul. Salam. Selesai. Udah. Qul ya qulhu. Itu minimal. Salat istisqa yang kedua tuh, kalau yang tadi paling minim doa doang sesudah tanpa mengerjakan salat, tapi pertengahannya pakai salat. Hukumnya sunnah muakkad. Mau dia laki kayak Id, mau dia perempuan, mau dia musafir, mau dia itu orang mukim, mau tua, mau muda, maka mengerjakan sholat istisqa. Udah habis salam dan doa, udah. Yang penting sholat. Kayak qobliyah, dohor, sama aja. Kayak qobliyah dohor. Begitu. Yang sempurnanya statistikon nih. Yang sempurnanya ada tata tertibnya, yaitu puasa 4 hari. Pemerintah ini mau yang nyuruh nih tata tertib kalau pengen sempurna.
Umumin kapan mau ngerjain sholat istisqa. Umpama Senin, umpama pemerintah umumin hari Senin kita kumpul di lapangan Hankam, tahu lapangan Hankam? Begitu, kumpul di lapangan di Air Petra. Jadi kita kumpul di lapangan, kita akan melaksanakan sholat istisqa Senin. Karena itu saya wajibkan, kata pemerintah, puasa 3 hari ditambah sehari 4. Suruh puasa 3 hari sebelum hari H. Kalau Senin 3 harinya berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Besok kan Jumat. Jumat puasa. Wajib tuh, muanya puasa. Kalau nggak puasa dosa. Wajib sahur, mua puasa. Kalau pengen sempurna, puasa muanya. Puasa dulu. Muanya 3 hari. Biasa sahur. Nggak boleh buka kecuali maghrib. Puasa wajib 3 hari. Puasa Jumat, Sabtu, Minggu. Senin puasa. Jadi 4 hari. Di hari haknya tuh puasa, maka puasa 4 hari. Dengan puasa ini diharapkan hujan. Jadi kalau dia tulus puasanya baru sehari udah hujan, ya udah nggak usah sholat, nggak apa. Sholat bagus. Begitu. Udah puasa udah diijabah. Nyari pintu-pintu kemurahan Allah. Puasa 3 hari. Di samping itu disuruh pada taubat dulu pada. Suruh taubat daripada dosa. Ayo pada taubat. Itu istighfar tadi. Itu pemerintah yang nyuruh begitu. Kalau udah pemerintah nyuruh wajib kita ngerjain. Kalau begitu. Udah pernah belum sholat istisqa? Oh belum. Ya Allah. Sian amat ya. Begitu. Jangan mati dulu. Biar pernah. Itu wajib tuh. Puasa. Terus kemudian sedekah. Pergi dato di hari H Senin. Kan Senin tuh mamanya. Jumat puasa, Sabtu puasa, Minggu puasa. Senin pada puasa. Pergi pakai bajunya nggak boleh yang bagus. Nggak boleh yang jelek-jelek bajunya. Kerudung jangan yang bagus. Apalagi masih ngutang belum lunas. Gitu. Jangan memperseret. Begitu. Yang ada aja. Begitu, yang ada aja. Baju yang rada jelek, yang lusuh. Orang minta kemurahan Allah. Kalau yang punya kambing, tuntun kambingnya. Dibawa ke lapangan. Iya, dibawa. Bawa kambing. Punya ayam, bawa ayam. Punya depannya ada burung, bawa tuh burungnya. Begitu, kandang-kandangnya tenteng. Iya, itu aturannya. Kalau pengen sempurna. Kayak begitu. Kumpul di lapangan. Kenapa? Karena yang dilihat mereka kakek-kakek yang sakit-sakit gotok. Dibawa, dituntun, dipapah, duduk aja ada rame-rame. Emang begitu. Sebab Allah itu bakal pandang kepada orang-orang yang tua. Sebab ada 7 orang yang doanya diijabah, nggak pernah ditolak oleh Allah. Kalau dia doa itu pasti manjur banget. 7 orang, makanya dibawa ini orang. Pertama orang yang didolimi. Orang yang dolim itu angkat tangan, hancur aja. Yang dolim. Kalau kita didolimin, jangan doain orang yang jelek, siap. Celaka. Manjur. Doanya orang didolimin. Atau orang kafir aja diijabah Allah. Kata Nabi, ittaqu da'watal madlum. Awas doanya orang teraniaya. Sebab enggak ada dinding penghalang. Biar orang kafir Allah ijabah juga kalau didolimin. Begitu. Didolimin. Begitu. Kalau udah ngangkat tangan udah manjur banget. Begitu orang zalim. 2 orang tua
Orang tua tuh manjur doanya. Apa aja minta sama orang tua. Manjur. Walaupun gak ngerti bahasa Arab. Dia ngerti. Nembus sama ares. Doanya orang tua tuh kayak doa Nabi. Sama anak-anaknya. Sama umatnya. Doa yang bagus. Tuh manjur minta doa sama orang tua. Qabul. Begitu. Itu mesti manjur. Kemudian orang sakit. Ada teman kita sakit. Suruh doa. Di samping kita doain dia. Dia suruh doa. Doanya orang sakit itu manjur. Jadi nanti kalau besok orang sakit. Ayo dong doa. Doa buat kita. Doa. Doa apa gua? Ya pakai dah. Sebisa lu dah. Doa. Doain kita. Doain kita. Ayo gitu. Tuh begitu. Manjur. Doanya orang sakit. Suruh doa. Doain kita. Kalau ada orang sakit, minta doa sama dia. Itu mustajab. Doanya. Iya, sama orang sakit. Begitu. Kan disuruh besok orang sakit. Bukan nengok doang. Dia suruh doa doain kita. Kalau doain kita yang diucapin dia manjur banget. Ya, moga lo pada berkah. Kata dia, amin. Gitu. Orang sakit. Itu manjur banget doanya. Orang sakit. Doanya. Begitu. Suruh doa di samping kita doain dia. Itu manjur doanya. Kemudian mana lagi doa Nabi sama umatnya? Manjur. Gitu. Manjur. Begitu. Mana lagi doanya orang pergi haji? Manjur. Orang pergi umroh. Manjur doanya. Gitu. Doa manjur. Begitu. Ada ibu-ibu pegel banget hidupnya dia. Ya Allah ya Rabbi depan Ka'bah. Saya capek ya Rabbi hina orang mulu. Saya pengen begitu. Saya punya rezeki nggak kemana-mana, di rumah aja. Timbang goyang-goyang kaki dapat duit. Jadi tukang jahit pulang itu. Jadi apa? Iya, nggak kemana-mana dia. Di rumah aja goyang-goyang kaki aja. Gitu. Nih, manjur doa. Iya, orang haji depan Ka'bah. Orang umum. Iya. Begitu. Ada ibu-ibu doa, ya Allah, saya ini pegel dihina-hina orang, jelek-jelekin orang. Saya pengen semua orang nunduk sama saya. Dia jadi tukang cukur di salon. Biar kata dia ustazah juga kudu nunduk. Gitu, miring. Begitu. Oh iya, nurut. Iya, biar orang nunduk. Itu begitu. Mana lagi doa yang manjur? Itu baca ratib haddad, doain orang lain. Aslahallahu mural muslimin. Sorofallahu sarmudin ya latifan lam yazal. Ultuh bina fima nazal. Innak latifun lam tazal. Ultuh bina wal muslimin. Begitu. Tuh doain orang-orang. Manjur, belum Fatihahnya. Bi'anallah yahfadzul hujjaj. Ya Allah, niat saya baca Fatihah ini supaya kau jaga tuh yang pada pergi haji, pergi umroh, wal wazuar yang ziarah, wal musafir yang pada bepergian nyari duit, orang ke pasar kemana. Tolong lindungi mereka. Wa yuruddu milautonim salimin, bisa balik ke rumah mereka pada. Begitu. Doain orang-orang. Ratib itu kenapa manjur? Karena doain orang-orang mulu. Ratib. Begitu. Doain orang sejagat. Fatihahnya aja udah doain orang kagak itu. Fatihah pertama. Ratib ada cucu yang belum lahir. Cicit. Habis cucu kan cicit. Habis cicit apa? Cocot. Masa cocot? Ya pokoknya bawahannya ada. Itu didoain. Wa manin tasaba ilaina. Begitu. Orang-orang yang bakal berketurunan dari rahim kami, anaknya belum lahir, cucunya belum keluar, cicitnya belum keluar, itu didoain, difatahin. Coba hebat nggak ratib?
Itu ratib. Fatihah pertama itu. Udah kayak begitu. Didoain orang sejagat. Makanya manjur. Kumpulin dah tuh kakek-kakek, orang tua-tua, begitu tuh. Kumpulin di lapangan. Baru pas sudah kumpul, siap-siap mau mengadakan sholat apa? Istisqa. Begitu. Wahiyya ka sholatil id. Tata caranya biasa pakai takbir. Allahu Akbar, doa iftitah. Baca a'udzu. Biasa baca takbir berapa? 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Gitu. Yang keduanya 5. Angkat tangan biasa. Begitu. Bacaannya kenceng kayak itu. Begitu. Suratnya udah yang bisa aja. Suratnya yang bagus, surat Qaf. Rakaat pertamanya surat Qaf, yang keduanya surat Al-Qamar. Kalau nggak bisa surat Sabihis sama Al-Ghasyiyah. Kalau nggak bisa juga udah mentok. Qul yaqulhu. Itulah solat kita, namanya disebut solat istisqa. Solat istisqa. Begitu. Jahar bacaannya walaupun siang. Udah selesai solat. Begitu. Doa. Jangan nggak doa. Pakai doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma isqina wa aghisna ya Allah. Begitu doa. Minta sama Allah. Allahumma isqina ghaisan mughisan mari'an hani'an. Allahumma inna bil biladi wal ibadi minad dhanki ma la nashku illa ilaik. Doa Rasulullah. Udah jarang inilah kampung ibu banjir, saya tahu. Nggak usah pakai doa minta hujan juga udah banjir. Benar nggak? Iya begitu. Tapi kan Islam ini kan ajarannya luas. Islam tuh agama yang rahmatan lil alamin. Jadi sehingga perlu kita doa begitu. Doa. Habis itu baru kemudian khutbah. Kayak khutbah 2 kali khutbah, tapi boleh sekali. 2 kali khutbahnya yang takbir diganti istighfar. Takbirnya diganti istighfar. Begitu, diganti istighfar. Ibu mau tulis doa-doanya maksudnya. Mau tulis nggak usah lah, panjang. Iya, jarang lagi ngerjainnya. Ibu kalau mau tulis yang pendek aja. Ya Rasulullah, ya Bahran nada. Hah? Udah musim hujan, enggak saat istiqomah juga hujan. Oh ya udah baik dah. Begitu, enggak usah. Iya. Ya Rasulullah, ya Bahran nada. Ya Rasulullah, ya Bahran nada. Udah. Kullu durrin bikumu qad kushifa. Kullu durrin bikumu qad kushifa. Udah. Rabbi latifna bijahil Mustafa. Rabbi latifna bijahil Mustafa. Wasqinal ghaitha fa inna du'afa.
wasqinal ghaitha fa inna du'afa. Begitu. Nah, doanya gitu. Hujan baca itu juga. Begitu. Saya kalau panas kencang Jumat saya baca itu aja hujan. Hujan. Ya Rasulullah ya bahran nada kullu durrin bikum qad kushifa Rabbi latifna bijahil Mustafa wasqinal ghaitha fa inna du'afa ya Rasulullah ya bahran nada kullu durrin bikum qad kushifa Rabbi latifna bijahil Mustafa wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Banyak doanya. Ada yang diajarin Nabi langsung. Nabi kalau minta hujan, Allahumma sqi ibadak wa bahimatak. Banyak doa mah. Udah segitu aja Ibu udah cukup. Nih Ibu, ntar jadi pawang hujan. Begitu. 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 Kayak begitu. Dibacain begitu juga orang-orang dangdutan tuh. Banjir tuh ya tancep. Taruh hujan kan mati mesinnya udah kagak jalan. Begitu. Hujan banjir. Begitu. Doa khotibnya tuh doa minta banyakin istighfar. Begitu banyakin istighfar, banyakin istighfar. Si khotibnya tuh dibalik tuh, kalau khotibnya doa kenceng kita baca amin, kalau bacanya pelan ya kita doa masing-masing gitu. Kayak baca ratib ya doa yang paling pendek aja. Kalau susah kagak bisa doanya apa ini ya, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya banyak lah doa-doa minta hujan mau banyak. Minta hujan mudah. Lagi kampung Ibu nggak minta hujan aja udah banjir. Begitu. Ah, banjir. Iya, apalagi dimintain ya. Kemarin Cipulir banjir. Begitu. Apalagi dibacain. Kayaknya tambah surut kayaknya. Begitu. Tuh begitu. Tuh namanya sholat istisqa. Begitu. Sholat istisqa. Itu sholat istisqa itu hukumnya hukumnya sunat. Jadi kalau sampai ngalamin begitu, ajarin orang-orang supaya ngerjain istisqa, ngerjain. Tuh begitu. Biar hujan begitu. Kayak begitu. Ini di antara aturan-aturannya. Kalau ngalamin banjir, sunat hujan-hujanan. Kalau hujan pertama, sunat hujan-hujanan. Jangan enggak hujan-hujanan. Hujan pertama tuh membawa berkah. Hujan pertama sunat, hujan-hujan Ibu keluyur keluar rumah, hujanan. Berkah. Kalau Ibu mau ngobatin tuh orang stroke, orang sakit, hujan pertama tuh taruhin. Tapi jangan dari pancoran. Dari langit. Iya, artinya iya Ibu pakai bak yang gedean. Begitu. Dari langit. Iya, itu buat ngobatin orang sakit paling manjur. Hujan pertama habis kemarau panjang. Yang jangan hujan yang saban hari. Hujan pertama yang habis enggak hujan-hujan, kata kita ini enggak hujan-hujan ya udah sekian bulan gitu. Hujan, nah itu hujan-hujanan, sehat penyakit semuanya, sunat. Kalau begitu berkah. Orang Arab itu kalau udah tawaf nih, kalau udah hujan rebutan, kita di pancoran, hujan-hujanan, sunat. Nabi begitu, Nabi.
Saya kalau ke Mekah banyak bawa jamaah, namanya Wadi Mubarak. Wadi Mubarak tuh tempat ngebaknya Rasulullah. Iya, Wadi Mubarak. Rasulullah ngebak di situ kalau banjir, hujan, banjir. Ngebak di situ tuh para sahabat pada mandi di situ. Kayak begitu, sunat gitu. Wadi Aqiq namanya Wadi Aqiq, Wadi Mubarak. Nabi sholat di situ 2 rakaat. Kalau sholat di situ sama dengan ganjaran umroh. Sholat namanya Wadi Aqiq, pinggir kali, begitu tempatnya. Begitu, kering kalau nggak musim hujan, mau nggak ada air, kering. Begitu, batu-batu doang. Begitu, kalau hujan baru. Gitu. Oh, kalinya begitu. Inilah namanya sholat istisqa. Kalau kita geledek doa yusabihu ra'du, ada kilat bihamdi wal malaikatu min hifati, biar selamat. Itu disuruh sama Nabi. Begitu, kalau hujannya nggak berhenti-berhenti, disuruh doa sama Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujani jangan di kita, di kebun aja. Begitu. Begitu. Kalau enggak di kita banjir nanti. Banjir. Tuh, begitu. Nah, kalau ditanya rumahnya di mana? IKPN banjir, enggak di kampungnya. Begitu ujungnya. Begitu biasanya begitu. Kalau komplek udah begitu dah. Di mana-mana namanya komplek, tinggal di mana? Maharta. Banjir, enggak, saya di kampungnya. Kampungnya enggak berarti. Gitu atas berarti. Yang begitu. Iya, kalau komplek Musawa dulunya, kalau enggak Rawa. Yang begitu. Di mana-mana juga. Jarang. Tuh kayak begitu. Mandi kita sunat wudu, mandi Rasulullah SAW kalau hujan, pertama hujan-hujanan. Para sahabat sunat ngambil barakah. Hujan pertama, obat, sehat. Tuh begitu, hujan. Inilah sholat istisqa. Dengan kita sholat istisqa habis. Ngaji kita ini tentang fikih jenazah. Hah? Benar enggak? Iya, nanti kita ngaji jenazah. Ibu bawa catatan, saya bakal potong-potong materi ini karena terlalu pendek supaya ibu bisa ngurusin jenazah. Begitu. Biar benar ngurusinnya. Besok catat, nanti saya terangin panjang tentang jenazah. Biar ngerti. Dari urut saya sebelum ngomongin mayit, dari sejak mati, kenapa orang kalau ada yang mati bajunya digunting nggak bajunya? Iya, kenapa dia digunting? Karena dia nggak ngikuti Rasulullah. Kalau kata Rasulullah nggak perlu digunting. Begitu, karena dia nggak ngaji masalahnya. Udah kebaca, kalau ngaji nggak bakalan digunting. Begitu, gitu. Nanti ada diatur. Saya terangin dari awal. Walaupun nggak ada tulisan kitabnya. Tulisan kitab udah langsung ngomongin mandi. Begitu. Tapi saya mau urut dari awal. Biar ngerti. Dari mulai sehat ngadepi sakit. Sakit ngadepi sekarat. Sekarat ngadepin mati. Mati nih ngapain? Baru pertama mati tuh harus diapain tuh mayit? Diumumin tuh nomor ke-13. Baru diumumin, ntar jangan WA dulu gampang. Udah main WA aja, sabar. Urusin dulu, ada aturannya rapi. Ibu perhatiin aja, pokoknya jangan mati dulu ya. Gitu. Ngaji dulu nih. Iya, biar ngerti. Iya, amin. Ini nanti saya terangin atu-atu. Biar paham cara ngurusin jenazah. Ibu-ibu, biar ngerti. Saya urut dari awal. Kitab kita ini ringkas, jadi saya sedikit panjangin nanti. Agar supaya ibu paham. Jadi nerangin tentang fikih jenazah. Fikih jenazah itu paling cepat 10 pertemuan. 3 bulan lah. 3 bulan ya. Moga-moga nggak sampai Syawal lah. 3 bulan. Ini bulan apa ini? Rajab, Sya'ban.
Mudah-mudahan. Ya pokoknya sedapatnya aja dah. Kalaupun nggak kelar nggak apa. Begitu. Begitu iya. Mudah-mudahan akhir pengajian, akhir sampan rapi begitu. Begitu. Ntar saya terangin atu-atu. Biar ngerti ngurus jenazah. Begitu. Ada orang mati melotot nih gimana. Mulutnya nganga gimana. Itu karena nggak ngerti keluarganya. Nggak paham. Nggak paham. Begitu. Kalau paham nggak. Ntar saya terangin atu-atu. Begitu. Biar ngerti ngurus jenazah. Enggak mesti jadi amil, enggak, jangan takut. Saya semoga jadi amil, ya enggak. Tapi ini semua muslim kudu tahu. Begitu. Dah segini aja lah ngajinya. Ada yang ditanya mungkin. Saya sebetulnya kalau orang laki aja saya terangin panjang istisqa. Karena ibu-ibu rada penting, kurang penting kira-kira gitu. Jadi saya enggak begitu panjang. Larangan isqa ini panjang sebetulnya, banyak tata aturan. Khutbahnya tuh tadi juga di kitabnya tuh, sorbannya dibalik kalau macam dah ibu. Ibu nggak begitu ini. Kurang lebih demikian. Ada yang ditanya mungkin dari materi kita. Antara dalam doa silahkan. Wallah alam. Kita baca Fatihah. Oh iya baik. Ini gigi 2000 dari Bunda Haja Ajizah Pondok Pinang. Pahalanya buat almarhum Haji Ramdhani bin Haji Salim, Haji Hafsah binti Haji Abdul Majid, Marhasan bin Haji Muhammad, Rafiqah Mailasari binti Marhasan, Rumiyati binti Haji Ramdhani, Haji Muhammad bin Miran, Haja Ruminah binti Menin. Mudah-mudahan wakafnya ini diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum-almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini gigi 2000 dari Bunda Fatmawati. Pahalanya buat Bapak Sair bin Sahir, Bapak Nurman bin Nun, Ibu Nurmalis bin Tausan. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Usahanya diberi kelancaran oleh Allah, sehatkan zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya almarhum almarhumah yang beliau niatkan ini, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Bitilka niyat wa da'awat. Al-Fatihah. Kemudian ini daripada jamaah Majelis Taklim Zawiyah Darul Hasbi Rawblong. Kita baca Fatihah, moga Majelis Zawiyah Darul Hasbi makin maju, makin syiar, makin berkah. Semua jamaahnya dan pengasuhnya semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Al-Fatihah. Ini wakaf dari hamba-hamba Allah. Di antaranya dari hamba Allah, pahalanya buat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat guru-guru beliau,
buat Ibu Sa'anih binti Samar, Ibnu Hajar bin Haji Yasim, dan juga Oki Dagiarti binti Sukih, minta didoakan supaya cepat diberikan anak keturunan oleh Allah. Kemudian ini dari hamba Allah, pahalanya buat Rasulullah, guru-guru beliau, almarhumah Ibunda Hajah Rukiyah binti Mawid, almarhumah Desi Andriani binti Nunung Fitri Nur Fauziyah. Ini dari Ibunda Rubiana, pahalanya buat Haji Said bin Haji Sayun, Jainah binti Hajingke, Kaji Asir bin Qatar, Ijah binti Taib, Yanti binti Sapi'i. Kita baca Fatihah, moga wakafnya semuanya Allah terima, Allah ganti berlipat-lipat ganda, Allah berikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, disehatkan zahir batinnya, diri, keluarga dan anak-anaknya. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Yang belum punya keturunan, Allah anugerahi anak-anak keturunan yang solehin dan solehat. Dan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan problem, Allah berikan solusi yang terbaik dengan sebab berwakaf ini. Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada semua almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan di alam barzakhnya, senengin di alam barzakhnya, bahagiakan di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama, duduk-duduk kita di majelis ilmu, moga menjadi sabab Allah berikan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hidup kita makin berkah, rezeki kita makin berkah, usaha-usaha kita makin berkah, ibadah kita meski banyak kekurangan di sana sini, moga Allah terima. Amin. Al-Fatihah. Doa